Tersatu, tak saling kenal. Anora sedang membantu menata rambut Putri Audrey saat tiba-tiba sang putri bertanya padanya, "Ada yang kau pikirkan, Anne? Akhir-akhir ini kau tampak berbeda," ucap Audrey tanpa bisa dicegah. Putri Audrey memang cukup kenal dekat dengan Anora. Gadis cantik dan sangat ceria. Tapi akhir-akhir ini, Anora tak lagi menampakkan keceriaannya. Hal itu membuat Putri Audrey kecewa. "Ah, mungkin perasaan putri saja," Anora menjawab dengan lembut, tak lupa menyunggingkan senyuman manisnya. "Tidak, kau memang tampak berbeda." Anora tampak tak ingin membahasnya, dan dia hanya bisa menyunggingkan senyumannya. Putri Audrey menghela napas panjang. "Baiklah, tapi bisakah siang ini kau menemaniku?" "Kemana, Putri?" "Aku ingin makan siang bersama Pangeran Axel, dan aku mau kau menemaniku," ucap Putri Audrey membuat Anora sempat tertegun. Jika Putri Audrey makan siang bersama dengan Pangeran Axel, tentu saja dia akan bertemu kembali dengan sosok itu. Sosok yang saat ini cukup dibencinya, Gavin Alexander. Sudah sebulan lamanya setelah malam itu, malam di mana kesuciannya direnggut dengan paksa oleh seorang Gavin. Anora bukannya tak kenal siapa Gavin. Semua orang tinggal di dalam benteng istana ini tentu tahu siapa Gavin Alexander. Pengawal super tampan dan dingin yang menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan sang pangeran. Anora bahkan sempat mengagumi sosok Gavin. Bukan hanya dirinya, tapi juga kebanyakan pelayan lain. Tapi nyatanya, sosok Gavin tak sekalipun mengindahkan mereka. Bahkan bisa dibilang, pria itu dengan arogannya tak pernah sekalipun menoleh ke arah mereka. Sebagai buktinya, Gavin bahkan tidak mengenali bahwa dirinya adalah pelayan Putri Audrey yang saat ini sudah menjadi istri Pangeran Axel. Setelah kejadian malam itu, Anora mulai menutup diri. Dia seperti sudah kehilangan semangat hidupnya. Diperkosa dan diperlakukan dengan tak baik pagi itu membuatnya semakin terpuruk dan merasa tak percaya diri. Gavin tak ingin dia menceritakan kejadian malam itu pada siapapun, karena Anora tahu siapa dirinya. Dia hanya seorang pelayan rendahan yang masuk istana ini karena dipungut dari sebuah panti asuhan. Meski teman-temannya bilang bahwa dia memiliki raut wajah yang cantik, tapi Anora tak merasa begitu. Anora memiliki tubuh mungil dan kurus, dan tentunya tak akan cocok jika disandingkan dengan tubuh tegap dan kekar seorang Gavin Alexander. Karena itulah, Anora tak ingin berharap dan bermimpi terlalu jauh. Malam itu adalah sebuah kesalahan. Dia harus melupakannya, seperti apa yang dikatakan Gavin pagi itu. Karena itulah, selama sebulan terakhir, saat dia menemani Putri Audrey menghabiskan waktu bersama dengan Pangeran Axel di luar benteng istana, yang artinya dia akan bertemu kembali dengan sosok Gavin, Anora harus bersikap seolah-olah mereka tak saling kenal dan tak pernah terjadi apapun di antara mereka. "Kau mendengarku bukan?" tanya Putri Audrey lagi pada Anora. Karena Anora tak menjawab ucapannya sebelumnya. "Iya Putri, sebenarnya siang ini kami akan berkencan, jadi kita hanya akan keluar berempat," ucap Putri Audrey. Anora menghentikan pergerakannya seketika. "Maaf, maksud Putri, aku ingin berkencan berdua dengan Pangeran Axel. Kau tahu, aku sangat merindukan kebersamaan kami saat kami bebas di luar benteng istana ini dulu. Tapi Pangeran Axel bilang, itu tidak mungkin, mengingat isu yang beredar tentang presiden yang ingin melenyapkan kerajaan Midland ini. Belum lagi sepupu Pangeran Axel yang ingin melengsarkan Pangeran Axel. Jadi, Pangeran Axel tak bisa keluar sendiri. Gavin akan menemaninya. Dan sebagai pelayanku yang paling dekat denganku, kau akan menemaniku." Tapi Putri, apa tidak sebaiknya Putri meminta pengawal lain? Maksud saya, Anora ingin menolak.
Dia tak keberatan bertemu dengan sosok Gavin di dalam istana ini, mengingat akan banyak orang di sekitarnya, akan banyak pelayan lain yang lebih tinggi, lebih cantik dibandingkan dengan dirinya hingga membuat dirinya hampir bisa dipastikan tak akan terlihat untuk seorang Gavin. Tapi siang ini, mereka akan pergi berempat, yang artinya dia akan... Kenapa, Anne? Kau tampak tak suka menemaniku keluar. Kau sakit? Akhir-akhir ini kau tampak pucat. Tidak, Putri. Maksud saya, apa tidak sebaiknya Putri pergi dengan pengawalan juga? Aku ingin makan siang sembari berbelanja. Tak mungkin jika aku memilih pakaian dengan pengawal. Aku ingin kau menemaniku. Pangeran Axel bilang bahwa itu ide yang bagus. Kau tahu sendiri, kehamilan ini membuatku cepat lelah, ucap Putri Audrey sembari mengusap lembut perut besarnya. Baiklah Putri, Putri Audrey setengah bersorak. Kalau begitu, kau bisa mengganti pakaianmu dengan pakaian biasa. Kita akan menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan sembari memilih-milih barang-barang untuk bayi. Anora hanya mengangguk patuh. Apapun itu, dia harus bisa melewatinya. Ingat, dia hanya seorang pelayan di sini. Tubuh Gavin menegang saat melihat Putri Audrey bersama dengan seorang pelayannya. Siapa lagi jika bukan perempuan sialan yang sudah mempengaruhinya sebulan terakhir. Sebelah alis Gavin sempat terangkat ketika mengamati penampilan baru yang tampak di hadapannya. Selama sebulan terakhir, Gavin tak menutup mata. Meski dia selalu bersikap dingin dan datar, tapi sesekali dia mencuri pandang dengan sosok yang selalu berada di sisi Putri Audrey itu. Perempuan itu selalu menundukkan kepalanya, seakan tak ingin menatap ke arahnya. Dia benar-benar melakukan apa yang diinginkan Gavin pagi itu, bahwa perempuan ini tak perlu mengingat apapun yang terjadi di malam itu, dan juga mereka akan bersikap tak saling kenal. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Gavin. Apa karena perempuan ini masih perawan sebelum dia menjamahnya? Atau karena ingatan malam itu yang kembali pada Gavin, dan Gavin menyadari betapa bejat dirinya karena sudah memerkosa perempuan ini tanpa meminta maaf setelahnya. Gavin mencoba untuk tak mempedulikan hal itu. Dia kembali bersikap setenang dan sedatar mungkin, meski dalam hati dia luar biasa terganggu dengan kehadiran perempuan yang bahkan hingga kini tak dia ketahui siapa namanya. Sebagai kepala keamanan, Gavin tidak kesulitan mencari tahu siapa saja orang yang ada di dalam benteng istana kerajaan Midland. Hanya saja ego Gavin terlalu tinggi untuk mencampur adukkan masalah pribadinya dengan masalah pekerjaannya. Akhirnya, hingga kini dia tidak tahu siapa nama perempuan yang dia tiduri malam itu, meski mereka sering bertemu muka seperti saat ini. Apa yang kau pikirkan? Pertanyaan itu membuat Gavin tersadar dari lamunannya, bahwa sejak tadi dia mengamati sosok yang setia menunduk di sebelah Putri Audrey. Pertanyaan itu dari Pangeran Axel membuat Gavin segera meningkatkan kewaspadaannya kembali yang sempat mengendur. Tidak, maaf. Hanya itu yang diucapkan Gavin. Gavin lalu berjalan lebih dulu masuk ke dalam sebuah restoran. Tadi, dia dan Pangeran Axel memang menunggu Putri Audrey di area restoran. Restoran tersebut sudah sepi dan disterilkan, membuat Putri Audrey menatap Pangeran Axel penuh tanya. Maaf Putri, demi kebaikan bersama. Gavin yang mengerti arti dari tatapan mata Putri Audrey pada Pangeran Axel akhirnya memberikan jawabannya. Restoran itu sudah disewa sepenuhnya oleh Pangeran Axel, dan hanya ada mereka dan pegawai restoran. Kalau begini, apa bedanya makan di dalam bentengmu? Sindir Putri Audrey dengan nada kesal. Maaf sayang, aku hanya ingin melindungimu dan calon bayi kita. Putri Audrey menghela napas panjang. Ya, aku mengerti. Mereka akhirnya makan siang bersama. Gavin setia berdiri tak jauh di belakang Pangeran Axel,
Begitupun dengan Anora yang juga berdiri tak jauh di belakang Putri Audrey. Putri Audrey kemudian menolehkan kepalanya ke arah Anora dan dia berkata, "Tak bisakah kau ikut makan siang bersamaku di sini?" "Tapi Putri..." Anora menatap ke arah Putri Audrey, kemudian berganti ke arah Pangeran Axel dan dengan spontan dia juga menatap ke arah Gavin. Pada detik itu tatapan keduanya seakan terkunci. "Dan kupikir kau juga harus ikut makan, Gavin," Putri Audrey berucap pada Gavin. "Terima kasih Putri, tapi saya sudah makan siang." "Ayolah, jangan kaku begitu. Anggap saja sekarang kita sedang double date," ucap Putri Audrey dengan ceria. Mendengar ucapan Putri Audrey tersebut membuat perut Anora bergejolak. Tiba-tiba saja dia merasa mual, dan hal itu benar-benar tak bisa dia cegah. "Permisi," ucap Anora yang segera pergi sembari membungkam mulutnya sendiri. "Anne?" Putri Audrey menyerukan nama Anora karena dia khawatir. Tapi secepat kilat Gavin berucap, "Saya yang akan menyusul. Silahkan Putri makan siang terlebih dahulu dengan pangeran," ucap Gavin dengan sopan sebelum dia pergi meninggalkan meja makan. "Padahal aku kan hanya bercanda," lirih Putri Audrey. Sepertinya Annie memang sedang tidak enak badan. Pangeran Axel menenangkan istrinya. "Lebih baik kita makan siang dahulu. Gavin akan mengurusnya," lanjut Pangeran Axel lagi hingga membuat Putri Audrey mengangguk patuh. Setelah mualnya reda, Anora akhirnya membasuh wajahnya. Dia melihat pantulannya di depan cermin dan mendapati wajahnya pucat pasi. "Tidak, jangan sekarang," pikirnya. Saat ini dia harus menemani Putri Audrey, dan dia tidak ingin menyusahkan atasannya itu dengan kondisinya yang seperti ini. Anora membasuh wajahnya sekali lagi, sebelum kemudian dia mengeringkannya dengan tisu yang ada di dalam tasnya. Lalu Anora bersiap keluar. Alangkah terkejutnya dia ketika mendapati seseorang yang sudah menunggunya di depan pintu toilet perempuan. Dia adalah Gavin Alexander, pria yang sedang ingin dia hindari. Anora sempat membatu, tapi kemudian dia bisa mengendalikan dirinya dan bertanya setenang mungkin, "Apa yang Anda lakukan di sini?" "Putri Audrey memintaku untuk menemanimu," Gavin menjawab dengan datar. "Terima kasih, saya baik-baik saja." Setelahnya Anora segera pergi, tapi saat melewati Gavin, Gavin segera menghadangnya. Pria itu bahkan sudah mencekal pergelangan tangannya. "Apa yang Anda lakukan?" tanya Anora sedikit kesal. "Kau banyak berubah." Ya, Gavin benar-benar merasakannya. Dia tidak menyangka bahwa gadis dengan rona merah di pipinya pagi itu kini berubah menjadi gadis datar, dingin, dan pucat seperti ini. "Saya tidak mengerti. Jangan bersikap seolah-olah kau tidak mengenalku." Anora melepas paksa cekalan tangan Gavin. "Kita memang tak saling kenal, Tuan. Permisi." Akhirnya Gavin pun melepaskan Anora dan membiarkan perempuan itu pergi meninggalkannya. Bersambung, nantikan chapter 2-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.